Selamat datang dan selamat menikmati acara pada kesempatan kali ini. Kami mohon kepada segenap para hadirin tamu undangan wali santri yang masih ada di luar lokasi, ajunan seteja esok kalaban hormat untuk masuk dekat tempat siampun sediaki sarang panitia. Kak dinto tepat neng adan podium kehormatan guna menjanjikan sebuah acara pada kesempatan kali ini. Karena kehadiran anda semua merupakan suatu kehormatan bagi kami sekeluarga. Maka pada kesempatan kali ini akan kami sapa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinah wa atamma alaina ni'mah wa ja'alana bifadlihi wa ihsanihi khaira ummah wa ba'atha fina rasulahu yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير الأمة سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الذي علمنا دين الرحمة والسمحة وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه وما كان للمؤمنين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. وقال رسول الله في حديثه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, amma ba'du. Hadratal ulama, hadratal habaib, hadratal masyayikh wa akhussuh guru mursyid kaula seteja sarang seteja keluarga. Atalallahu umrahum fi sihhati wa afiyah wa matta'ana bi'ulumihim wa irsyadihim wa afadallahu alaina min barakatihim wa asrarihim. Setajah dzurriyyah Kiai Fathil Bari, orator undangan kami Kiai Haji Ma'ruf Khazin Al-Karhi, orator undangan kami Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Muhdar, para wali santri, para tamu undangan, hadirin hadirat yang kami hormati. Tiada kata yang pantas dalam mukaddimah ini melainkan untayan puji syukur kehadiran Maulana Rabbil Izzati wal Jalali atas karunia rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam keadaan sihah wal afiyah dalam rangka haflatul ikhtibar wa tasyakkur Pondok Pesantren An-Naqsabandiyah Ombul. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi momentum untuk memperkuat hubungan vertikal dan horizontal, hablum minallah wa hablum minan nas, menjadi sebab semakin dekat kepada Allah dan semakin erat hubungan kepada guru dan kaum muslimin muslimat. Selanjutnya salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah tokoh revolusioner dunia yang telah berhasil merevolusi peradaban jahiliyah yang hina menuju peradaban Islamiyah yang sentosa.
Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Menempati acara yang pertama yaitu pembukaan. Sedangkan acara yang kedua, pemenang terbaik muhadharah hadis, nahu, sejarah dan fikih tingkat mutawassit dan sanawiyah. Dan acara yang ketiga, pembacaan silsilah Anbiya. Menyusul acara yang keempat, wisuda tahfidzul Quran. Menginjak acara yang kelima, muhadharah tafsir Al-Quran. Menginjak acara yang keenam, wisuda 2 aliyah. Dan acara yang ketujuh, wisuda STKIP PGRI Sampang tahun akademik 2024-2025. Acara yang kedelapan, pembacaan silsilah dan tahlil. Sedangkan acara yang kesembilan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ke-10, sambutan-sambutan. Dan acara yang ke-11, mau'idatul hasanah. Dan acara yang terakhir, pembacaan doa sebagai penutup acara. Itulah serangkaian mata acara pada kesempatan kali ini. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Semoga dengan barokah pembacaan surah Al-Fatihah, acara pada kesempatan kali ini dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin, Allahumma amin. Berlanjut acara yang selanjutnya merupakan acara kedua, yaitu pemenang terbaik muhadharah hadis, nahwu, sejarah dan fikih tingkat mutawassit dan sanawiyah. Maka akan kami panggil dari berbagai tingkat, mulai dari tingkat mutawassit hingga tingkat sanawiyah, bagi santri yang telah dinobatkan sebagai muhadharah terbaik. Untuk akan kami panggil, dimulai dengan saudara Akbar Mubarak, alamat Mokos dengan total nilai 200, utusan dari kelas 2 mutawassit A, asuhan Al-Ustadz Muzayyin. Sedangkan muhadharah terbaik kedua, Subhan, alamat Bajur dengan total nilai 185, utusan dari kelas 3 sanawiyah, asuhan Al-Ustadz Abdus Somad. Sedangkan selanjutnya, Abdullah, alamat Birem Pelasah dengan total nilai 180, utusan dari kelas 3 mutawassit B, asuhan Al-Ustadz Gufron SPD. Selanjutnya, Fauzi, alamat Bajur dengan total nilai 190, utusan dari kelas 2 sanawiyah A, asuhan Al-Ustadz Hanafi SPD. Selanjutnya, Siddiq, maksud kami Sodik, alamat Peceruan dengan total nilai 185, utusan dari kelas 2 sanawiyah, maksud kami 2 mutawassit B, asuhan Al-Ustadz Abdul Ghani Idris. Sedangkan selanjutnya, Nuruddin, alamat Peceruan dengan total nilai 190, utusan dari kelas 1 sanawiyah A. Selanjutnya, Yahya Pontianak dengan total nilai 200, dengan utusan dari kelas 3 sanawiyah A, asuhan Al-Ustadz Syakur SPD. Selanjutnya, Zainullah Pontianak dengan total nilai 195, utusan dari kelas 1 sanawiyah B, asuhan Ustadz Zainur Rahman SPD. Inilah wajah-wajah santri yang telah dinobatkan sebagai muhadharah baik dari fan nahwu, fikih, sejarah ataupun hadis. Kali ini untuk penampilan akan kami mulai dari fan nahwu kategori sanawiyah, yang pada hal ini akan dipaparkan langsung oleh saudara Fauzi Bajur, utusan dari kelas 2 sanawiyah A,
asuhan Al Ustadz Hanafi SPD. Maka kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan salah satu dari bab marfu'atul asma, yakni isim-isim yang dibaca rafa. Salah satu dari isim-isim yang dibaca rafa, yang mana isim-isim yang dibaca rafa tersebut ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana wa huwa tuha, khobar inna wa huwa tuha, dan at-tabi'u lil marfu', yakni naat, taukid, ataf, badal. Sedangkan di dalam kitab mutammimahnya dan qawadul asasiyahnya menerangkan bahwasanya isim-isim yang dibaca rafa tersebut ada 10, yakni ada tambahan khobar nafi jenis, isim af'alul muqarabah, dan isim yang menyerupai laisa. Sedangkan yang akan kami terangkan yakni tentang bab fa'il, yang mana definisi daripada fa'il secara lughat di dalam kitab Ahtufatus Saniyahnya ibaratun amman awjadal fi'la, yakni ungkapan dari seseorang yang menemukan pekerjaan. Sedangkan secara istilahnya sama persis keterangannya dengan yang ada di dalam kitab Al-Jurmiyahnya, yakni al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu wa dalla ala man fa'ala al-fi'lah au qama bihi, yakni isim yang dibaca rafa yang disebut setelah fi'il makni maklum atau setelah ta'wil fi'il. Ta'wil fi'il juga bisa disebut sebagai sibhul fi'li, yakni isim yang menyerupai isim-isim yang menyerupai fi'il, seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, masdar, dan lain-lain. Seperti contoh mukhtalifatun alwanuhu, lafaz alwanu rafa menjadi fa'il dari sibhul fi'li yang berupa isim fa'il. Sedangkan keterangan tentang fa'il yang lebih luas kami jumpai dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah, yakni al-ismul marfu'u musnadu ilaihi fi'lun ma'lumun tamun aw sifuhu madhkurun qablahu wa dalla ala man fa'ala al-fi'lah aw qama bihi, yakni isim yang dibaca rafa yang disebut setelah fi'il makni maklum yang tam atau terletak setelah sibhul fi'li dan menunjukkan makna dari pelaku suatu pekerjaan. Apabila fa'il terletak setelah fi'il mani majhul, maka tidak lagi disebut sebagai fa'il. Bagaimana cara kita mengetahui antara fi'il mabni maklum dan mabni majhul? Jika fi'il mabni majhul yang fi'il madhi yang berupa sulasi atau rubai, huruf awalnya diberi harkat dhammah sedangkan sebelum akhir diberi harkat kasrah, seperti contoh qala, fa'ala menjadi fu'ila. Dan jika dari fi'il madhi yang diawali tak zaidah, maka huruf awal dan huruf keduanya itu diberi harkat dhammah sedangkan sebelum akhir diberi harkat kasrah, seperti contoh tafa'ala menjadi fu'ila. Jika fi'il madhinya diawali hamzah wasal, maka huruf awal dan huruf yang ketiga diberi harkat dhammah sedangkan sebelum akhir diberi harkat kasrah, seperti contoh istaf'ala menjadi ustuf'ila. Jika fi'il mudhari', dari fi'il madhi yang sulasi atau rubai dan yang diawali tak zaidah atau yang dari fi'il madhi yang diawali hamzah wasal, maka
huruf awalnya diberi harakat dhammah sedangkan sebelum akhir dibaca fathah. Seperti contoh yaf'ulu menjadi yuf'alu. Perbedaan antara fa'il dan naibul fa'il yakni jika marfu terletak setelah fi'il mabni maklum maka disebut sebagai fa'il karena menunjukkan pelaku dari suatu pekerjaan. Seperti contoh daraba zaidun amron. Lafaz zaidun menjadi fa'il dari fi'il mabni maklum karena menjadi pelaku dari suatu pekerjaan, yakni Zaid adalah orang yang memukul terhadap Umar. Sedangkan jika marfu terletak setelah fi'il mabni majhul maka disebut sebagai naibul fa'il. Karena asal dari naibul fa'il di sini adalah maf'ul, maka naibul fa'il di sini bermakna sasaran dari suatu pekerjaan. Seperti contoh dzuriba amrun. Lafaz amrun di sini rofa menjadi naibul fa'il dari lafaz dzuriba, yakni fi'il mabni majhul. Maka yakni menunjukkan sasaran dari pekerjaan, yakni Zaidun di sini adalah orang yang dipukul. Dan fa'il tersebut harus terletak setelah fi'il yang tam, bukan yang nakis. Seperti definisi dari fi'il tam secara harfiahnya adalah kata kerja yang sempurna, sedangkan secara istilahnya adalah kata kerja yang membutuhkan terhadap fa'il dan maf'ul. Sedangkan fi'il nakis atau bisa juga disebut sebagai amil nawasi, yakni secara harfiahnya adalah kata kerja yang tidak sempurna, sedangkan secara istilahnya adalah kata kerja yang tidak membutuhkan terhadap fa'il dan maf'ul, akan tetapi membutuhkan terhadap isim dan mukhabar. Maka marfu yang terletak setelah amil af'alun naqisoh maka disebut sebagai isim. Fa'il itu ada dua macam. Yang pertama fa'il isim dhohir dan yang kedua fa'il isim dhamir. Fa'il isim dhohir yakni fa'il yang tampak dan berada setelah fi'il. Jika fa'ilnya merofakkan terhadap fa'il isim dhohir maka satu, harus mufrad meskipun fa'ilnya berupa isim dhohir yang tasniyah atau jama'. Sedangkan yang kedua harus sesuai dengan fa'il isim dhohirnya dalam segi mudzakkar dan muannas. Seperti contoh ja'a zaidun, ja'a zaidani, ja'a zaiduna, ja'a ar-rijal. Yang muannas ja'at hindun, ja'at hindani, ja'at hindatun, waja'at an-nisa'u. Tapi jika fa'ilnya berupa isim dhohir yang mudzakkar, yakni jama' taksir, maka fi'ilnya itu bisa diberi tanda muannas. Seperti contoh qamat ar-rijalu au qamat al-ulama'u. Yang kedua yakni fa'il isim dhamir. Jika fa'ilnya berupa yang kedua yakni fa'il isim dhamir, yakni fa'il yang tersimpan karena isim dhohirnya terletak sebelum fi'il, sehingga fi'ilnya harus merofakkan terhadap dhamir yang kembali kepada isim dhohir. Seperti contoh az-zaidani qoma, az-zaidani qoma, az-zaiduna qamu, ar-rijalu qumna. Yang muannas al-hindun qomat, hindani qomata, hindatun qumna. Seperti yang kita ketahui bahwasanya asal dari susunan fi'il dan fa'il ialah fi'il, kemudian fa'il dan maf'ul bih. Akan tetapi ada kalanya maf'ul bih tersebut bisa didahulukan daripada maf'ul
dan ada kalanya juga didahulukan daripada fi'il dan fa'il. Wajib mendahulukan maf'ul daripada fa'ilnya dalam 3 keadaan. Yang pertama, jika fi'ilnya bersamaan dengan lafaz innama atau illa. Seperti contoh, innama hadzaban nasah ad-din. Lafaz an-nasah, nasab menjadi maf'ul bih yang dikedepankan daripada fi'il dan fa'ilnya karena bersamaan dengan lafaz innama. Dan yang kedua, jika maf'ul bihnya berupa dhamir muttasil sedangkan fa'ilnya berupa isim dhohir. Seperti contoh, kafa'ani al-amir. Di sini maf'ul bihnya dikedepankan daripada fa'ilnya karena berupa dhamir muttasil sedangkan fa'ilnya berupa isim dhohir. Dan yang ketiga, jika fa'il dari maf'ul bihnya bersambung dengan dhamir muttasil yang mana dhamir tersebut kembali kepada maf'ulnya tersebut. Seperti contoh, kallama aliyan sahibuhu. Lafaz aliyan nasab menjadi maf'ul bih yang dikedepankan daripada fa'ilnya karena fa'ilnya bersamaan dengan dhamir yang mana dhamir tersebut kembali kepada maf'ulnya. Maf'ul bih mendahulukan terhadap fa'il ada kalanya jawaz apabila ada qarinah yang berupa ma'nawiyah atau lafziyah. Seperti contoh, fahimah Musa al-makna. Di sini maf'ul bihnya bisa dikedepankan daripada fa'ilnya menjadi fahimal makna Musa. Wajib mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'ilnya juga dalam 3 keadaan. Yang pertama, jika maf'ul bihnya berupa sodrul kalam. Seperti contoh, man ra'aita. Lafaz man di sini menjadi maf'ul bih yang dikedepankan daripada fi'il dan fa'ilnya karena berupa sodrul kalam. Dan yang kedua, jika maf'ul bihnya berupa dhamir munfasil yang ditakhsis. Seperti contoh, iyyaka na'budun wa iyyaka nasta'in. Lafaz iyyaka adalah maf'ul bih yang dikedepankan daripada fi'il dan fa'ilnya karena berupa dhamir munfasil yang ditakhsis. Dan yang ketiga, jika fi'il dari maf'ul bihnya diawali fajaza. Seperti contoh, wa rabbaka fakabbir. Lafaz rabba di sini nasab menjadi maf'ul bih yang dikedepankan daripada fi'il dan fa'ilnya karena fi'ilnya diawali fajaza. Sekian keterangan dari berfa'il. Assalamualaikum. Saya di sini akan memaparkan bemubtada khobar, yang mana bemubtada khobar ini ialah termasuk salah satu daripada bab marfuatil asma, yaitu isim-isim yang dibaca rafa. Takrif atau definisi daripada mubtada ialah isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil lafzi. Seperti yang telah disebutkan dalam kitab Imriti, al-mubtada ismun raf'uhu ma'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Artinya ialah isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil lafzi dan yang merafakan mubtada berupa amil ibtida atau bisa dikatakan amil ma'nawi. Dan gampangnya mubtada ialah isim yang dibaca rafa yang berada di awal susunan kata. Dan mubtada dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama mubtada isim dhohir, yang kedua mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhohir sebagai contoh alhamdulillahi, mubtada isim dhamir sebagai contoh ana qaimun. Mubtada isim dhohir terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama mubtada lahul khabar, yang kedua mubtada lahul marfu sadal khabar. Mubtada lahul khabar ialah mubtada yang positif mempunyai khabar. Sebagai contoh Zaidun qaimun. Dan mubtada lahul marfu sadal musaddal khabar ialah mubtada yang setelahnya juga dibaca rafa akan tetapi bukan menjadi mubtada melainkan menjadi fa'il. Sebagai contoh aku imuz zaidun. Dan syarat supaya bisa menjadi mubtada lahul marfu sadal musaddal khabar ada 2 syarat. Yang pertama, mubtadanya dihawali nafi atau istifham. Yang kedua, mubtadanya harus berupa isim sifat, yaitu isim fa'il, isim maf'ul atau isim sifat musabbihah. Sebagai contoh aqaimuz zaidun. Lafaz aqaimu dibaca rafa menjadi mubtada lahul marfu musaddal khabar dikarenakan diawali istifham
dan berupa isim fa'il. Lafaz Zaidun dibaca rafa karena menjadi ganti dari fa'il. Dan syarat-syarat mubtada yaitu mubtada harus berupa isim ma'rifat. Mubtada tidak boleh berupa isim nakiro. Seperti yang telah disebutkan dalam kitab Qawaidul Asasiyah, bahwasannya asal daripada mubtada ialah isim ma'rifat. Karena mubtada itu yang dihukumi. Dan mubtada boleh berupa isim nakiro apabila ada musawwigh, yaitu sesuatu yang memperbolehkan. Musawwigh di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama secara khusus, yang kedua secara umum. Yang secara khusus dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, sifat secara lafadz atau secara perkiraan. Seperti contoh, wailun min wailaini. Dan yang kedua, idhofah secara lafadz atau secara makna. Seperti contoh, hilyatun adabun khairun hilyatin. Dan yang ketiga ialah tasghir, yaitu suatu lafadz yang memiliki makna kecil. Seperti contoh, kutaibun, asalnya kitabun sogirun. Dan yang secara umum dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, mubtadanya berupa isim sifat. Seperti contoh, man salla saifan kutila bihi. Yang kedua, apabila isim nakirahnya berupa isim istifham. Seperti contoh, man fa'ala hadza. Yang ketiga, apabila isim nakirahnya terletak setelah nafi atau istifham. Seperti contoh, ma khilla lana. Yang keempat, apabila isim nakirahnya terletak setelah rubba. Yang kelima, apabila isim nakirahnya terletak setelah kam khobariyah. Dan yang keenam, apabila isim nakirahnya terletak setelah fa jaza. Seperti contoh, in dhahaba airun fa airun fir rubat. Dan mubtada boleh dibuang di 5 tempat. Yang pertama, apabila khobar mubtadanya dihususkan terhadap lafaz ni'mah dan bi'sah. Seperti contoh, ni'mal fatihu salahuddin. Lafaz as-salahu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang karena khobar mubtadanya dihususkan terhadap lafaz ni'mah. Dan yang kedua ialah apabila khobarnya berupa na'at yang terpisah dari man'utnya. Seperti contoh, rahimallahul umar al-adilu. Lafaz al-adilu menjadi khobar yang dibuang karena berupa na'at yang terpisah dari man'utnya. Dan yang ketiga, apabila khobarnya berupa masdar yang dibaca rafa karena menjadi ganti dari fa'il. Seperti contoh, sobrun jamil, ai sobrun jamil. Lafaz sobrun dibaca rafa karena dari mubtada yang dibuang karena berupa masdar yang menjadi ganti dari fa'il. Yang keempat, apabila jawab qasam berada di tempatnya mubtada. Seperti contoh, fid dimmatil af'alanna. Yang kelima, wajib juga membuang mubtada jika mustasnanya menggunakan la siyama. Seperti contoh, ukrimaz za'amu la siyama sa'dun. Dan mubtada termasuk salah satu marfu'at yang tidak bisa lepas dari khobar. Seperti apakah khobar itu? Khobar ialah isim yang dibaca rafa yang disandarkan terhadap mubtada. Seperti contoh, Zaidun qaimun. Dan seperti yang telah disebutkan dalam kitab Imriti, wal khabaru mundur tifain usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. Artinya ialah isim yang dibaca rafa yang disandarkan terhadap mubtada yang sama dalam segi lafadznya, yaitu sama dalam segi mufrad, tasniyah dan jamaknya. Seperti contoh, Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Dan khobar terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar ghair mufrad. Khobar mufrad ialah khobar yang tidak terdiri dari jumlah dan sibih jumlah. Khobar ghair mufrad ialah khobar yang terdiri dari jumlah dan sibih jumlah. Khobar mufrad terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama jamid, yang kedua mustaq. Yang jamid seperti contoh as-sukutu salamatun. Yang mustaq seperti contoh sa'dun sa'idun. Dan khobar ghair mufrad terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama jumlah, yang kedua sibih jumlah. Yang jumlah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Dan yang sibih jumlah terbagi 2 juga, dzaraf dan jar majrur. Dan perlu diketahui bahwasannya khobar boleh mendahului mubtada apabila khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Seperti contoh, fiddari al-mar'atu. Dan juga khobar wajib meninggalkan mubtada di 5 tempat. Yang pertama,
apabila khobarnya terletak setelah laula, seperti contoh laula antum lakanna mu'minina. Yang kedua, apabila khobarnya terletak setelah sumpah yang jelas, seperti contoh la amruka annahum. Yang ketiga, apabila khobarnya terjatuh sebelum hal akan tetapi tidak pantas untuk dijadikan khobar, seperti contoh dorbi zaidan qaiman. Dan yang keempat, apabila khobarnya terletak setelah laula, seperti contoh laula antum lakanna mu'minina. Dan sebelum mengakhiri, saya di sini akan menjelaskan uslubul ahkam fil fikih dan sigot-sigot yang paling banyak masuk dalam kitab fikih. Uslubul ahkam fil fikih ada 10. Yang pertama umdatul jumlah wa fadluha. Yang kedua na'at, yang ketiga atof, yang keempat badal, yang kelima istisna, yang keenam ialah jumlah syartiyah dengan memakai idza, in dan law. Yang ketujuh nawasih, sebagai contoh kana, laisa, in, anna dan la linafil jinsi. Yang kedelapan jar majrur. Yang kesepuluh, yang kesembilan idhofah, yaitu susunan mudhof dan mudhof ilaih. Yang kesepuluh idhofatul masdar ilal maf'ul bi au ilal fa'il. Dan sigot-sigot yang paling banyak masuk dalam kitab fikih ada 12 sigot. Yang pertama fil madi, yang kedua fil mudhari, yang ketiga fil amar, yang ketiga masdar mim dan isim masdar, yang keempat isim fa'il dan isim maf'ul, yang kelima isim zaman, isim makan dan isim alam. Yang keenam ialah isim domir, seperti domir muttasil, seperti contoh fi'luhu dan fi'luha, atau domir munfasil, seperti contoh huwa dan hiya. Yang ketujuh isim isyarah, seperti contoh hadza, kadzalika dan kadza. Yang kesembilan, yang kedelapan ialah isim mausul, seperti contoh alladzi, allati dan ma mausul. Yang kesembilan ialah adatul syarat, seperti contoh idza, in dan law. Yang kesepuluh adatul ghayr, seperti contoh law. Yang kesebelas adatul istisna, seperti contoh illa dan ghairu. Yang kedua belas ialah adatul rabit, seperti illa, malam, illa dan fala. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kini untuk pemaparan Fan Nahud telah usai. Untuk memberikan semangat para penonton, kasih penonton yang meriah kepada sang muhadarah terbaik. Terima kasih. Lanjut ke fan sejarah atau menceritakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang mana hal ini akan dipaparkan oleh Yahya, alamat Pontianak, utusan dari kelas 3 Mutawasid A, asuhan Al Ustadz Syakur SPD. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini akan menceritakan nazarnya Abdul Muthalib menyembelih anaknya, yang kami ambil dari kitab Tahdzibus Sirah Ibnu Hisham. Abdul Muthalib bin Hashim adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Sedangkan Abdullah adalah salah satu anaknya Abdul Muthalib yang bungsu. Abdullah merupakan anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib, dan nama aslinya Abdul Muthalib ialah Saibah. Abdul Muthalib bin Hashim pernah bernazar ketika ia bertemu dengan orang-orang Quraisy lainnya saat ia menggali sumur Zam-Zam, bahwa jika ia mempunyai 10 anak laki-laki dan mereka semua sudah mencapai usia balik, sehingga mereka semua sudah mampu melindungi dirinya sendiri, maka ia akan menyembelih salah seorang di antara mereka untuk Allah di Ka'bah. Tak kala jumlah anak laki-lakinya semua sudah sempurna 10 orang,
dan mereka semua sudah mencapai usia balik sehingga mereka semua sudah mampu melindungi dirinya sendiri. Abdul Muthalib mengumpulkan mereka semua seraya memberitahukan nazarnya kepada mereka semua. Ia juga mengajak mereka semua supaya memenuhi janjinya kepada Allah, yakni janjinya itu menyembelih salah seorang di antara mereka untuk Allah di Ka'bah. Anak-anaknya menaatinya. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Abdul Muthalib menjawab, masing-masing dari kalian ambillah anak panah dan tulislah nama kalian pada anak panah tersebut. Lalu datanglah kalian semua menemuiku. Anak-anaknya menaati perintah ayahnya. Lalu mereka semua datang menemuinya. Lalu Abdul Muthalib mengajak mereka semua ke hadapan patung Hubal yang ada di dalam bangunan Ka'bah. Hubal diletakkan di atas sumur yang ada di dalam bangunan Ka'bah. Sumur itu adalah tempat dikumpulkannya berbagai hadiah yang dihadiahkan untuk Ka'bah. Di hadapan patung Hubal terdapat 7 anak panah. Masing-masing anak panah ada tulisannya. Salah satu anak panah menuliskan Al-Ak, yang artinya diat atau denda. Apabila kaum Quraisy hendak berselisih masalah diat, yakni siapakah yang berkewajiban untuk membayar diat, maka mereka akan mengundi dengan 7 anak panah tersebut. Jika yang keluar adalah anak panah menuliskan Al-Ak, yang artinya diat, maka orang yang mendapatkan itulah yang harus membayar diat. Ada juga anak panah menuliskan Na'am, yang artinya iya. Ada juga anak panah menuliskan La, yang artinya tidak. Apabila kaum Quraisy hendak mengerjakan suatu pekerjaan seperti menghitan anak laki-laki, menikahkan seseorang, dan juga menguburkan mayat, maka mereka mengundi dengan 7 anak panah tersebut. Apabila yang keluar adalah anak panah bertuliskan Na'am, yang artinya iya, maka mereka mengundi dengan 7 anak panah tersebut. Apabila yang keluar adalah anak panah bertuliskan Na'am, yang artinya iya, maka mereka akan mengerjakan pekerjaan mereka. Tetapi jika yang keluar adalah anak panah bertuliskan La, yang artinya tidak, maka mereka akan menunda pekerjaan mereka pada tahap tersebut sampai mereka kembali mendatangi Hubal untuk yang kedua kalinya. Ada juga anak panah bertuliskan Minkum, yang artinya dari kalian. Ada juga anak panah bertuliskan Min Ghairikum, yang artinya dari selain kalian. Dan ada juga anak panah bertuliskan Muslak, yang artinya ditempelkan. Apabila kaum Quraisy ragu tentang nasab seseorang, mereka pergi mendatangi Hubal dengan membawa uang sebanyak 100 dirham dan juga seekor unta. Lalu mereka memberikan kepada sang pemegang panah undian untuk diundi dengan anak panah tersebut. Lalu mereka menyegarkan orang yang bersangkutan kepada Hubal. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, ini adalah Fulan bin Fulan. Kami ingin dia begini dan begini, maka tetapkanlah kebenaran baginya. Lalu mereka berkata kepada sang pemegang panah undian, lebarkanlah anak panah itu. Jika yang keluar adalah anak panah bertuliskan Minkum, yang artinya dari kalian, ia adalah orang yang murni nasabnya. Jika yang keluar adalah anak panah bertuliskan Min Ghairikum, yang artinya dari selain kalian, ia menjadi rekan dari kaum itu. Tetapi jika yang keluar adalah anak panah bertuliskan Muslak, yang artinya ditempelkan, ia tetap berada pada kedudukan semula, bukan dianggap seorang nasab dan bukan pula rekan. Dan terakhir ialah anak panah bertuliskan Miyah, yang artinya air. Apabila kaum Quraisy ragu tentang nasab hendak menggali sumur untuk mendapatkan air, maka mereka mengundi dengan 7 anak panah tersebut. Dari manapun anak panah itu keluar, yakni anak panah yang bertuliskan Miyah, maka mereka akan melakukan sesuai apa yang tulis pada anak panah tersebut. Dan pada saat itu Abdul Muthalib berkata kepada sang pemegang panah undian, lakukanlah undian untuk anak-anakku, sembari memberitahukan nazarnya kepada mereka. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selanjutnya muhadarah fan fikih
tingkat sanawiyah akan dipaparkan oleh saudara Subhan alamat Bajur, utusan dari kelas 3 sanawiyah asuhan Al Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini akan menjelaskan tentang sholat berjemaah, yang mana sholat berjemaah mempunyai 4 hukum. Yang pertama, menurut Imam Rafi'i dan juga Abi Suja, bahwasanya sholat berjemaah hukumnya sunat muakkad. Kedua, sholat berjemaah hukumnya sunnah kifayah. Ketiga, sholat berjemaah hukumnya fardu ain. Dan yang terakhir, yakni menurut qaul yang lebih sahih, menurut Imam Nawawi, bahwasanya sholat berjemaah hukumnya fardu kifayah. Rasulullah bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqama fihim al-jama'atu illa istihwadhi alaihim syaitan ay ghalibin fa alaika bil jama'ati fa inna ma yakulu dhibi minal ghanami al qasiyati." Yani tidak ada dari 3 orang dalam satu desa ataupun alasan yang tidak dilaksanakan untuk melaksanakan sholat berjemaah kecuali mengalahkan setan terhadap 3 orang tersebut. Yani setan mengungguli terhadap 3 orang tersebut. Dan sholat yang dilaksanakan oleh kita semua diumpamakan seperti halnya macan yang memasak kambing, meskipun kambingnya berlari secepat mungkin. Rasulullah bersabda, "Sholatul jamaati tafdalu ala sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan." Yani sholat berjemaah lebih utama daripada sholat sendirian. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan sholat berjemaah lebih tinggi derajatnya daripada sholat sendirian. Yani 27 derajat bagi orang yang melaksanakan sholat berjemaah. Dan orang yang melaksanakan sholat berjemaah bagi laki-laki, yakni sholat 5 waktu berjemaah di masjid, yaitu lebih baik daripada sholat di rumah. Kecuali sholat sunnah, maka di rumah lebih baik. Bagi perempuan, sholat di rumah lebih baik. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan hal itu agar aman bagi mereka. Ini agar tidak menimbulkan fitnah. Apabila orang tersebut, apabila perempuan tersebut aman dari yang namanya fitnah, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjemaah di masjid. Dan juga diringankan bagi orang yang meninggalkan sholat berjemaah apabila orang tersebut mempunyai udzur yang umum ataupun yang khusus. Seperti halnya hujan, angin yang terlalu kencang dalam satu malam, terlalu panas, terlalu dingin, terlalu lapar, terlalu haus dengan hadirnya makanan yang bisa dimakan ataupun bisa diminum. Selanjutnya yaitu musannif menjelaskan syaratnya bermakmum, yang mana syaratnya ada 4 syarat. Pertama, bagi makmum wajib niat menjadi makmum. Bahkan cukup niat bermakmum pada imam yang hadir saat itu, meskipun ia tidak mengetahuinya. Apabila makmum tidak niat menjadi makmum, maka hukum sholatnya batal. Dan juga disunnahkan bagi imam dalam sholat maktubah niat menjadi imam. Apabila imam dalam sholat maktubah tidak niat menjadi imam, maka hukum sholatnya dihukumi sendirian. Dan juga hukumnya batal bagi imam dalam sholat Jumat niat apabila tidak niat menjadi imam. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan niat menjadi imam bagi imam dalam sholat Jumat hukumnya wajib. Kedua, makmum tidak boleh mendahului imam dalam satu tempat. Apabila makmum mendahului imam dalam satu tempat, maka hukum sholatnya batal. Dan juga makmum tidak boleh mendahului imam dalam pertengahannya sholat ataupun dalam melaksanakan takbiratul ihram. Apabila makmum mendahului imam dalam pertengahannya sholat ataupun dalam melaksanakan takbiratul ihram, maka hukum sholatnya juga batal. Dan juga orang yang melaksanakan sholat berjemaah, yakni makmum, berwudu dengan menggunakan air, sementara imamnya
berwudu dengan menggunakan tayamum dikarenakan adanya udzur, maka hukumnya benang, yakni boleh. Dan juga orang yang melaksanakan sholat berjemaah, yakni makmum, melaksanakan sholat dengan berdiri, sementara imamnya melaksanakan sholat dengan duduk dikarenakan adanya udzur, yakni sakit, maka hukumnya juga benang, yakni boleh. Berdasarkan hadis, li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi mardi mautihi qa'idan wa Abu Bakrin wan nasu qiyaman. yakni Rasulullah bersabda, saat melaksanakan sholat berjemaah, Rasulullah menjadi imam, yang mana Rasulullah melaksanakan sholat dengan duduk, sedangkan Abu Bakar dan lainnya melaksanakan sholat dengan berdiri. Dan juga diperbolehkan bagi orang laki-laki merdeka bermakmum pada budak laki-laki. Begitu juga diperbolehkan bagi orang yang balik bermakmum pada anak yang hampir balik. Dan juga tidak sah bagi makmum yang mana makmum tersebut fasih dalam membacakan surah Al-Fatihah, sementara imamnya tidak fasih dalam membacakan surah Al-Fatihah, baik imam tersebut masih bisa belajar ataupun tidak bisa belajar. Yang ketiga, jika imam sholat dalam masjid sementara makmumnya sholat di luar masjid dalam keadaan dekat imam dengan makmum, maksud jarak antara keduanya, yakni imam dengan makmum, tidak boleh lebih dari 300 dirok. Apabila makmum dengan imam melebihi dari 300 dirok, maka hukum sholatnya batal. Dan makmum harus mengetahui gerakan sholatnya imam. Apabila makmum tidak mengetahui gerakan sholatnya imam, maka hukumnya juga batal. Dan juga tidak ada penghalang antara keduanya, yakni imam dengan makmum, maka diperbolehkan bermakmum pada imam tersebut. Keempat, harus sama atau harus cocok runtutan sholatnya imam dengan makmum. Dan juga diperbolehkan bagi orang yang sholat ada, yakni orang yang sholat tepat waktu, bermakmum pada orang yang sholat qadha. Begitu juga sebaliknya, yakni orang yang sholat qadha diperbolehkan bermakmum pada orang yang sholat ada. Dan yang terakhir, kami di sini akan menjelaskan siapakah yang lebih utama menjadi imam, baik imam dalam sholat maktubah ataupun imam dalam sholat jenazah. Para ahli fikih masing-masing madhab telah menyebutkan secara urut tentang kriteria imam dan siapa yang lebih utama menjadi imam di antara mereka. Berikut kriteria orang yang paling utama menjadi imam dalam sholat maktubah, yaitu pemimpin wilayah, imam yang ditunjuk oleh pemerintah. Apabila tidak ada, maka penduduk setempat. Yang dikedepankan ialah orang yang bersifatan afqah, aqra, awra, dan ashad. Adapun perempuan hanya boleh menjadi imam bagi anggota keluarganya yang terdiri atas sama perempuan dan juga anak kecil laki-laki. Selanjutnya yaitu orang yang paling utama menjadi imam dalam sholat jenazah, yang mana keempat madhab, yakni Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang orang yang paling utama menjadi imam dalam sholat jenazah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i berkata dalam qaul qadimnya bahwasanya pemerintah lebih utama daripada wali, yakni kepala desa, kemudian baru wali. Imam Abu Hanifah berkata, apabila wali, yakni dari pihak keluarga mayat hadir, sementara pemerintah tidak hadir, maka dia sebaiknya meminta penghulu kampung yang hadir untuk menjadi imam, tapi tidak dengan perlu memaksanya. Imam Ahmad juga berkata bahwasanya orang yang paling utama menjadi imam dalam sholat jenazah yaitu orang yang diberikan wasiat, kemudian pemerintah, kemudian baru wali. Dan Imam Syafi'i berkata dalam qaul jadidnya bahwasanya wali lebih utama daripada pemerintah. Dikarenakan kenapa kok wali lebih utama daripada pemerintah? Dikarenakan wali, yakni orang yang terkena musibah, lebih istijabah doanya daripada pemerintah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya masih dalam kategori muhadharah fikih tingkat mutawassit akan disampaikan oleh Akbar Mubarak berasal dari Mokos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan sekilas pengertian dari berpuasa, yang mana tidak lama lagi kita akan menjalani yang namanya berpuasa di bulan suci Ramadan. Ketika telinga kita mendengarkan kata-kata berpuasa, pasti kita identik dengan tidak makan, tidak minum dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi berpuasa itu bukan hanya tentang tidak makan, tidak minum saja. Apa definisi dari puasa? Definisi dari puasa menurut secara lughat adalah menahan diri dari makan, minum, nafsu dan perkataan yang tidak baik. Sedangkan definisi dari puasa menurut secara istilah adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa satu hari lamanya dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Puasa hukumnya adalah fardu mutlak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kapan kita sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa? Apakah 1 tahun 2 kali, 2 tahun 3 kali, atau seminggu 2 kali? Kapan? Ada di 1 bulan yang memang di bulan tersebut diususkan untuk kita sebagai orang yang beriman berpuasa 1 bulan full. Bulan tersebut dinamakan bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Al-ayah. Artinya, bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa yang berada di bulan tersebut, maka berpuasalah. Puasa itu memiliki beberapa ketentuan seperti syarat, rukun, perkara yang membatalkan puasa, dan perkara yang disunahkan ketika berpuasa. Dan di sini kami akan menjelaskan satu persatu dari ketentuan tersebut. Syarat wajib puasa ada 4 perkara. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, mampu untuk menjalankan puasa. Jadi ketika seseorang sudah Islam, sudah baligh, sudah berakal akan tetapi tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka tidak diwajibkan untuk dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-ayah. Artinya, dan atas orang yang berat menjalankannya, maka diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa, akan tetapi diwajibkan untuk dia membayar fidyah yang berupa memberi makanan kepada orang miskin. Seperti contohnya orang tua yang sudah lanjut umur, atau seorang yang sakit, ataupun musafir. Musafir itu diperbolehkan tidak berpuasa apabila jarak perjalanan dari musafir tersebut masuk ke kriteria diperbolehkannya dia tidak berpuasa. Madzhab al-Arba'ah berbeda pendapat tentang jarak perjalanan seorang musafir. Menurut Imam Hanafi, jarak perjalanan musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu harus sampai
3 marhalah atau sekitar 121,5 kilometer. Sedangkan menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Imam Hambali, jarak perjalanan musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu harus sampai 2 marhalah atau sekitar 81 kilometer. Mana yang lebih afdol? Ketika musafir sudah memasuki kriteria 2 atau 3 marhalah, mana yang lebih afdol? Apakah tidak berpuasa atau tetap berpuasa? Imam-imam berbeda pendapat tentang hal tersebut. Menurut Imam Hanafi, Maliki dan Imam Syafi'i, lebih afdal ketika musafir sudah memasuki kriteria 2 atau 3 marhalah itu tetap berpuasa apabila tidak menimbulkan mudarat atau bahaya. Sedangkan menurut Imam Hambali, Imam Auza'i dan juga Imam Ibnu Ishaq berpendapat bahwasanya ketika musafir sudah memasuki 2 atau 3 marhalah, maka lebih afdal untuk musafir tersebut tidak berpuasa takut menimbulkan mudarat atau bahaya. Ulama-ulama pertamanya khilaf, akan tetapi setelah didiskusikan lagi akhirnya ulama bersepakat bahwasanya yang paling afdal di antara 2 pendapat tersebut adalah pendapat yang nomor 2, yakni tidak berpuasa takut menimbulkannya mudarat. Kapan musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Ketika memasuki kriteria 2 atau 3 marhalah. Ketika musafir tersebut memulai perjalanannya sebelum tulu'il fajri, yakni terbitnya fajar, maka diperbolehkan untuk musafir tersebut tidak berpuasa. Itulah beberapa syarat-syarat wajibnya puasa. Rukun puasa ada 4 perkara. Yang pertama, berniat untuk berpuasa. Yang kedua, menahan makan dan minum. Yang ketiga, menahan berjima. Dan yang keempat, menahan untuk menyengaja muntah. Berniat menyengaja puasa itu ada tata caranya. Madzhab al-arba berbeda pendapat tentang hal tersebut. Menurut Imam Hanafi, ketika seseorang ingin berniat untuk menyengaja puasa, orang tersebut diperbolehkan untuk berniat di siang hari ataupun di malam hari. Karena menurut Imam Hanafi, puasa itu bukan termasuk dari rukunnya puasa, akan tetapi berniat itu termasuk dari syarat sahnya puasa. Sedangkan menurut Imam Maliki, ketika seseorang ingin berniat untuk menyengaja puasa, itu cukup pada hari pertama saja dengan catatan orang tersebut berniat 1 bulan full untuk berpuasa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, tata cara seseorang berniat untuk berpuasa itu harus berniat sebelum tulu'il fajri, yakni terbitnya fajar shadiq, yakni niat tersebut harus dimalamkan begitu. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Hambali, ketika seseorang yang berniat berpuasa harus berniat sebelum tulu'il fajri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Artinya, barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar shadiq, maka puasanya tidak sah. Yang kedua adalah menahan makan dan minum. Yang ketiga adalah menahan berjima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-ayah. Artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang merah, yaitu fajar. Dan setelah itu sempurnakanlah puasa hingga datangnya malam. Akan tetapi jangan campuri mereka, yakni an-nisa, ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah dalil dari rukun puasa yang kedua dan yang ketiga. Rukun puasa yang keempat adalah menahan untuk menyengaja muntah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi,
barang siapa yang menyengaja muntah ketika dia berpuasa, maka dia diwajibkan untuk dia mengqadha puasanya. Tidak diwajibkan, maksud kami tidak diwajibkan untuk dia mengqadha puasanya, yakni tidak batal. Apabila dia sengaja untuk muntah, maka diwajibkan untuk dia mengqadha puasanya, yakni batallah puasanya. Itulah beberapa rukun-rukun dari puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Yang pertama dan yang kedua adalah masuknya sesuatu ke perut ataupun kepala melewati lubang yang memang telah ada di tubuh kita. Contohnya seperti lubang hidung, lubang mulut, lubang kuping, lubang kubul atau dubur. Perkara yang ketiga adalah memasukkan obat-obatan ke kubul atau dubur. Perkara yang keempat adalah menyengaja muntah. Perkara yang kelima adalah berwatek dalam farji. Perkara yang keenam adalah mengeluarkan sperma karena bertemunya kulit. Seperti contoh berciuman, berpelukan atau lain sebagainya yang bisa menimbulkan keluarnya sperma. Perkara yang ketujuh adalah haid. Yang kedelapan nifas, yang kesembilan junun yakni gila, dan yang terakhir adalah murtad. Itulah beberapa perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Perkara yang disunnahkan ketika berpuasa itu ada 3 perkara. Yang pertama, menyegerakan berbuka, yakni segeralah berbuka ketika sudah waktunya. Contohnya seperti ketika sudah waktunya berbuka, cepat-cepatlah kita meminum air putih ataupun memakan buah-buahan yang manis seperti kurma, anggur atau lain sebagainya. Perkara yang kedua adalah mengakhirkan bersahur. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW tentang 2 hal tersebut, hadis yang berbunyi wala tazalu ummati bi khairin ma'ajalul iftarah wa khurus suhur. Artinya umatku senantiasa berada dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan bersahur. Perkara yang disunahkan ketika berpuasa yang ketiga adalah meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik atau tidak berfaedah. Contohnya seperti berkata kasar, bersumpah, bergibah atau lain sebagainya. Disunahkan untuk kita meninggalkan perkataan-perkataan tersebut. Itulah pengertian dari puasa dan beberapa ketentuan puasa yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau kepada segenap para muhadharah terbaik, kami harap untuk tidak segera meninggalkan panggung kehormatan, karena pada kali ini akan ada sesi pemberian hadiah. Maka kepada segenap para panitia yang bersangkutan kami persilakan untuk memberikan hadiah ataupun penghargaan kepada para muhadharah terbaik. Untuk pemberian hadiah, kami mohon kesudiannya kepada Ustadz Gufron SPD selaku Ketua Pondok Pesantren An-Naqsyabandi Ombul. Yang dibantu oleh Ustadz Khairul Anam dan Fathur Rosi. Ustadz Gufron SPD, kami mohon kesudiannya untuk memberikan hadiah ataupun penghargaan kepada muhadharah terbaik yang akan dibantu oleh Ustadz Irul dan juga Ustadz Fathur Rosi.
aman